Langit Makkah tampak cerah saat Abu Jahal berjalan gagah menuju Ka'bah. Setiap langkahnya memancarkan kebanggaan sebagai seorang bangsawan Quraisy. Orang-orang di sekitarnya menundukkan kepala, menghormati pemimpin mereka yang dikenal cerdas namun keras kepala. Namun, di balik segala pengaruh dan kekuasaannya, hati Abu Jahal penuh dengan kebencian terhadap satu orang, Muhammad bin Abdullah. Sejak Muhammad SAW mulai menyampaikan ajaran Islam, Abu Jahal merasa dirinya terancam. Bagaimana mungkin seorang dari Bani Hashim, dari keluarga biasa, bisa menandingi kedudukanku? Pikirnya. Setiap kali ia mendengar seseorang mengucapkan syahadat, darahnya mendidih. Islam adalah ancaman, bukan hanya bagi kepercayaan nenek moyang mereka, tetapi juga bagi kekuasaannya di Makkah. Suatu hari, Abu Jahal mendapati Rasulullah SAW sedang berdakwah di depan Ka'bah. Banyak orang mulai mendengarkan, dan itu membuatnya marah. Dengan langkah cepat, ia mendekat dan berteriak, "Hai Muhammad, apakah kau meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah kau mengira ajaranmu lebih baik dari dewa-dewa kami?" Namun, Nabi SAW hanya diam, menyampaikan pesan dengan penuh kelembutan. Hal ini membuat Abu Jahal semakin murka. Dengan nada mengejek, ia berkata kepada orang-orang, "Lihatlah, dia hanya seorang pemimpi. Jangan dengarkan dia." Permusuhan Abu Jahal tidak berhenti pada kata-kata. Ia memimpin berbagai aksi kejam terhadap kaum muslimin. Suatu hari, ia mendengar bahwa seorang budak bernama Bilal telah masuk Islam. Abu Jahal segera memerintahkan agar Bilal dibawa ke tengah padang pasir yang panas. "Taruh batu di dadanya," perintah Abu Jahal. Dengan napas terengah-engah, Bilal tetap berseru, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Abu Jahal menatap dengan kebencian. "Berhenti mengucapkan itu, atau kau akan mati di sini," ancamnya. Namun, Bilal tetap teguh, hingga akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiq datang dan membebaskan Bilal dari penyiksaan. Ketika Islam semakin kuat, Abu Jahal merasa harus mengambil langkah lebih drastis. Ia mengumpulkan para pemimpin Quraisy dan berkata, "Muhammad sudah terlalu jauh, kita harus membunuhnya. Tapi, kita harus melakukannya bersama-sama, sehingga keluarganya tidak bisa membalas dendam." Rencana itu hampir berhasil. Namun pada malam yang ditentukan, Rasulullah SAW telah menerima wahyu untuk berhijrah ke Madinah. Ketika Abu Jahal dan orang-orang Quraisy mengepung rumah beliau, mereka tidak menyadari bahwa Rasulullah SAW telah pergi. Mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib di tempat tidur Nabi. Abu Jahal menggertakkan giginya. "Dia lolos lagi," serunya. Beberapa tahun kemudian Abu Jahal memimpin pasukan Quraisy dalam Perang Badar. Dengan 1000 prajurit yang lengkap bersenjata, ia merasa kemenangan sudah di tangan. Di tengah pasukan Quraisy, ia berdiri dengan penuh keyakinan dan berkata, "Hari ini kita akan mengakhiri Muhammad dan pengikutnya untuk selamanya." Namun pasukan Muslim yang hanya berjumlah 313 orang melawan dengan semangat luar biasa. Keajaiban demi keajaiban terjadi di medan perang hingga pasukan Quraisy mulai kocar-kacir. Di tengah kekacauan itu, dua pemuda Muslim bernama Mu'adz dan Mu'awwidz mendekati Rasulullah SAW. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah Abu Jahal? Kami ingin membunuhnya." Rasulullah SAW menunjukkan arah keberadaan Abu Jahal. Dengan keberanian luar biasa, kedua pemuda itu menyerang Abu Jahal hingga ia tersungkur. Namun, ia belum mati. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bertubuh kecil, menemukan Abu Jahal yang terluka parah. Ia mendekatinya dan berkata, "Apakah kau Abu Jahal?" Dengan nada sombong meski diambang kematian, Abu Jahal menjawab, "Apakah ada orang yang lebih hebat dariku, bahkan dalam kondisi ini?" Abdullah bin Mas'ud kemudian menghabisinya dan melaporkan kematian Abu Jahal kepada Rasulullah. Ketika mendengar kabar kematian Abu Jahal, Rasulullah SAW bersabda, "Inilah Fir'aun dari umat ini." Abu Jahal yang pernah begitu angkuh, akhirnya tewas di medan perang. Kekuasaannya, pengaruhnya, dan kebenciannya tidak mampu melawan takdir Allah. Pesan dari kisah Abu Jahal adalah pengingat bahwa kesombongan, kezaliman, dan penolakan terhadap kebenaran pada akhirnya hanya membawa kehancuran.
Meskipun ia memiliki kekayaan dan kekuasaan, semua itu tidak mampu melindunginya dari takdir Allah. Islam terus berkembang, meski dihadang oleh musuh-musuh yang jauh lebih kuat. Dan dari kematian Abu Jahal, kita belajar bahwa kebatilan, sekuat apapun, tidak akan pernah menang melawan kebenaran.